Bu Ancala dari MHP, eh, Pak Zainuddin, Pak Safrinaldi. Lalu kalau dari pedagang internasional ada Bu Mutia, Pak Edo, dan Bu Dwi juga ya, Bu Dwi Kartikasari. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah saya ajak, perkenalkan nama saya Dwi Tiara Lasari. Nah, di sini saya kalau di mata kuliah HPIP, saya mengajar di kelas 3B, di 3A pagi, sorry, 3A pagi. Nah, kebetulan saya juga main pro utama dari PBL ini. Nah, jadi karena kita udah mau UTS ya, udah mau pekan UTS dan sudah setelah UTS kan akan dimulai pengajaan PBL, makanya hari ini dilaksanakan pengarahan tentang PBL-nya, biar teman-teman untuk kedepannya jelas gitu arahnya mau gimana pengajaan PBL ini, gitu. Nah, mungkin ya saya langsung aja mulai. Jadi, PBL ini adalah mata project based learning yang menghubungkan tiga mata kuliah nih, yang mana teman-teman semua tempuh di semester ini gitu. Ada hukum perdagangan internasional dan perpajakan, ada perdagangan internasional dan manajemen hubungan pelanggan. Nah, ketiga mata kuliah ini saling berkaitan di dalam PBL ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan teman-teman ketika nanti, khususnya apalagi kalau teman-teman di bidang freight forwarding gitu. Nah, mahasiswa yang terlibat di sini adalah mahasiswa semester 3 program studi logistik perdagangan internasional, kelas pagi dan kelas malam. Nah, lalu untuk setiap mata kuliah itu ada skop-skopnya nih teman-teman. Ada skop-skopnya yang mana nanti di laporan PBL dan di outputnya ada skop-skop itulah yang harus teman-teman jadikan topik pembahasan utama. Tuh. Kalau dari mata kuliah hukum perdagangan internasional dan perpajakan, topik yang akan dibahas adalah regulasi. Jadi regulasi dalam pengiriman ekspor impor tentang komoditas tertentu. Nah, komoditasnya ini kan sudah di mapping berdasarkan kelas ya. Jadi, dari aspek hukum perdagangan internasional, teman-teman akan mencari nih aturan-aturan apa. Misalnya kalau untuk kelas 3A, yang kebetulan saya ajar juga ya, itu kan tentang pengiriman dangerous goods. Nah, jadi apa yang harus dicari? Regulasi pengiriman dangerous goods itu gimana? Misalnya, kalau mengirim baterai litium yang rawan meledak itu seperti apa? Kalau mengirim yang komoditas perikanan misalnya, harus seperti aturannya seperti apa? Apakah harus ada sanitary and phytosanitary measures gitu? Kalau yang komoditas pertanian tentu ada aturannya sendiri. Nah, jadi yang teman-teman identifikasi adalah itu, aturan-aturan itu. Secara teorinya aturannya apa? Dan nanti waktu kunjungan ke perusahaan, ke industri, teman-teman akan bertanya juga tuh, untuk pengiriman ini, Recording in misalnya progress. untuk case pengiriman di perusahaan yang teman-teman wawancarai itu sebenarnya itu seperti apa di sana? Dokumennya apa, aturannya bagaimana, dan identifikasi nih. Nanti teman-teman juga mengidentifikasi masalah di dalam pengirimannya. Misalnya, kalau di pengiriman dangerous goods, apakah aktivitas pengirimannya itu pernah melalui jalur merah gitu? Pernah diinspeksi gitu. Nah, teman-teman mengidentifikasi di sana lewat wawancara. Lalu nanti teman-teman analisis tuh, kira-kira berdasarkan teori ya, kenapa terjadi itu gitu. Kenapa terjadi masalah itu secara teorinya. Lalu dari skop perdagangan internasional, nah karena HPIP dan perdagangan internasional irisannya sangat banyak ya, mirip-mirip, maka prosedur topik cakupannya adalah prosedur dan tahapan dalam aktivitas ekspor impor. Gitu. Karena di PI juga belajar tentang regulasi-regulasinya, ya kan. Jadi untuk kedua ini beririsan. Nah, lalu untuk manajemen hubungan pelanggan, skop apa yang teman-teman akan bahas? Nah, di sini teman-teman akan membahas peran seorang freight forwarder di dalam
pengiriman barang. Maksudnya apa? Jadi teman-teman akan meng- mengidentifikasi melalui wawancara dengan perusahaan yang teman-teman kunjungi, gimana sih caranya perusahaan itu menangani hubungan pelanggan untuk pelanggan internasional gitu. Gimana kalau misalnya dalam pengiriman ada pelanggan yang komplain, itu gimana cara handlingnya. Lalu bisa juga teman-teman mengangkat topik tentang segmentasi pasar misalnya. Untuk perusahaan yang misalnya belum go internasional nih, gimana caranya biar teman-teman bisa memberikan rekomendasi begitu. Lalu, jadi cukup di ini aja ya teman-teman, di sebatas mengidentifikasi aturan, lalu mengidentifikasi masalah, dan nanti teman-teman akan meneliti gapnya itu antara teori dan prakteknya bagaimana. Tuh. Lalu untuk outputnya, nanti akan ada laporan. Nanti laporan template-nya sudah akan saya sediakan, dan teman-teman tinggal mengikuti template itu saja. Mungkin akan saya upload di minggu perkuliahan setelah UTS. Lalu kita akan membuat poster infografis tentang hasil PBL teman-teman. Lalu ada pemetaan komoditas ekspor impor di wilayah Batam. Nah, ini nanti akan di-compile gitu. Pokoknya dari kelas A pagi sampai C malam itu akan di-compile menjadi satu. Jadi setiap kelompok membuat pemetaannya masing-masing dan nanti uh, akan di-compile jadi satu gitu. Lalu book chapter. Book chapter ini nanti dari hasil analisis teman-teman. Jadi per komoditas akan menjadi satu chapter gitu. Nah, selanjutnya untuk mappingnya berdasarkan Menpro dan Komenpro, untuk kelas 3A pagi itu tentang dangerous goods. Menpronya saya dan Komenpronya Bu Ayu. Lalu untuk kelas 3B pagi adalah komoditasnya perikanan dengan Manpronya Bu Ayu dan Komanpronya saya. Lalu untuk 3C dan 3D pagi itu adalah hasil industri. Manpronya adalah Bu Aulia dan Komanpronya Bu Dwi. Tuh. Nah, objeknya apa yang bisa kalian teliti? Jadi, eh, kalian boleh meneliti perusahaan dari skala menengah sampai besar. Boleh juga UMKM. Kenapa? Karena untuk beberapa komoditas, itu memang hanya perusahaan yang melakukan pengirimannya. Misalnya kayak dangerous goods nih. Kan jarang tuh UMKM. UMKM tuh jarang sekali melakukan pengiriman dangerous goods. Jadi mau nggak mau harus carinya di perusahaan. Tapi kalau perikanan itu kan masih ada UMKM gitu. Lalu pertanian kan ada UMKM-nya. Jadi teman-teman memiliki opsi ingin bisa mewawancarai perusahaan atau UMKM. Dan baiknya UMKM skala menengah ya, karena kalau UMKM masih skala mikro dan kecil maka untuk proses pengirimannya pasti juga tidak terlalu banyak. Dan jadi tidak terlalu banyak informasi yang bisa teman-teman gali di sana. Tuh. Oke, untuk sebentar saya share tahapan PBL-nya. Nah, untuk tahapan PBL-nya, jadi karena kita CDIO ya, Conceive, Design, Implement, Operate gitu. Jadi ada tahap-tahapannya nih teman-teman. Sebelum ATS, teman-teman akan dibekali oleh teorinya gitu. Oleh teori dan ilmu-ilmu yang nanti akan teman-teman gunakan saat mengerjakan PBL. Itu adalah tahap Conceive dan Design. Jadi mungkin nanti ini kan sudah berlalu hampir 7 mingguan ya. Nah, mungkin dosen-dosen di kelas teman-teman masing-masing sudah memberikan teori yang berkaitan dengan PBL ini gitu. Lalu teman-teman mungkin udah conceive tuh, udah ketemu idenya mau apa. Lalu teman-teman mungkin sudah mulai merancang tuh bagaimana gitu kan. Nah, jadi tahapan setelah ATS kita akan mulai implement, mulai eksekusi tuh.
Kalau mau mengunjungi perusahaan ya dikunjungi. Kalau mau wawancara silakan memulai wawancaranya. Mau mulai membuat bab satu, bab 2 ya silakan. Itu setelah ATS. Nah, jadi tahapannya adalah yang pertama, mahasiswa mahasiswa akan memilih perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Tuh. Dan dipastikan kalau bisa dipastikan perusahaannya itu yang teman-teman bisa dapat akses data dengan mudah. Tuh. Jangan memilih perusahaan yang sekiranya teman-teman bakal susah dapat akses datanya. Jadi makanya makanya tadi saya bilang kalau memang teman-teman ketemu UMKM yang melakukan aktivitas ekspor impor di komoditas itu ya nggak apa-apa. Karena untuk aksesibilitas datanya juga. Lalu teman-teman akan melakukan wawancara para penelitian nih. Jadi biasanya kalau untuk wawancara PBL itu kan nggak cukup satu kali ya. Jadi teman-teman akan melakukan wawancara dulu nih untuk tahu isu apa sih yang ada di perusahaan objeknya. Kalau di kelas 3A berarti isu apa, masalah apa yang terjadi terkait ekspor impor di JIS gitu. Kalau misalnya di perusahaan perikanan, isu apa yang sering terjadi? Apakah komoditas perikanannya ternyata sering dilarang masuk ke negara lain karena tidak ada sertifikat kesehatannya gitu. Di Indonesia aja kan untuk perikanan butuh sertifikat dari Kementerian Perikanan kan ya. Nah, di negara lain kan juga seperti itu. Nah, itu yang teman-teman identifikasi. Lalu, mahasiswa nanti ini melakukan penyusunan laporan tahap konsif dan desain ini akan disediakan juga template-nya. Jadi, belum sekompleks laporan akhir, hanya kami tim dosen hanya akan melakukan asesmen singkat untuk mengetahui konsep dari teman-teman, konsep PBL teman-teman gitu. Udah kegambar belum sih teman-teman itu tahapannya udah sampai mana? Lalu yang keempat, mahasiswa melakukan wawancara dan pengambilan data dari perusahaan gitu. Setelah tadi wawancara para penelitian untuk tahu apa sih masalah yang ada di sana, maka teman-teman kan biasanya akan wawancara lagi tuh untuk mengambil data atau menanyakan masalah-masalah yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab sebelumnya. Nah, setelah melakukan wawancara yang kedua, maka teman-teman akan menganalisis nih terkait isu yang teman-teman angkat. Misalnya, misalnya kayak saya pakai contoh di kelas saya ya, karena kebetulan saya ngajarnya di 3A dan komoditasnya dangerous goods. Misalnya untuk mengidentifikasi regulasi dalam pengiriman bahan kimia berbahaya misalnya. Nah, nanti dicari tuh aturan hukumnya apa aja. Kalau secara hukum nasional dan internasional, mengirim bahan kimia berbahaya ini harus gimana? Dokumennya apa? Prosedurnya apa? Tuh. Nah, lalu dari hasil wawancara tadi kan ketemu tuh ketimpangannya. Oh, tapi di prakteknya ternyata pengirimannya gini. Nggak pakai dokumen ini gitu. Nah, makanya akibatnya apa? Akibatnya ada pemeriksaan fisik, akibatnya barangnya ditahan, dan sebagainya. Nah, begitu juga untuk komoditas-komoditas lainnya. Nah, setelah teman-teman melakukan analisis itu, maka teman-teman akan melanjutkan pengerjaan laporan dan outputnya. Yang mana itu biasanya dilaksanakan setelah ATS ya. Nah, yang terakhir baru finalisasi laporan dan output PBL. Outputnya tadi, laporan, poster infografis, pemetaan komoditas, dan book chapter. Oke, mungkin kalau pemaparan PBL-nya itu saja. Ada yang ingin ditanyakan terkait proyeknya, teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh silakan. Eh Sebelumnya, perkenalkan saya Firman Samad Maulana, Bu, dari kelas LPI 3D pagi. Dan untuk PT yang kami ambil itu PT Infineon, Bu. Nah, Oke, kami kemarin sudah melakukan survei untuk mengirimkan surat izin untuk survei. Cuman dari pihak insinyurnya eh, agak susah, Bu. Tapi kami udah dapat orang di dalam. Cuman kami minta untuk wawancara via Zoom itu dari beliaunya nggak bisa, Bu. Jadinya
dari orangnya itu minta dari Google Form aja, Bu. Apakah diperbolehkan, Bu? Sebenarnya boleh-boleh aja lewat Google Form, tapi teman-teman juga kalau gitu harus bisa membuat Google Formnya dengan baik gitu. Pertanyaannya juga berarti harus dengan baik, harus bisa menjawab masalah yang akan teman-teman angkat gitu, yang akan kelompok firman angkat kalau memang via Google Form gitu. Izin lagi, Bu. Itu kan nanti Mm-mm, bakal butuh untuk dokumentasi. Nah, mm-mm. itu gimana ya, Bu? Nah, teman-teman bisa nggak kunjungan ke sana? Gitu, kunjungan aja, nggak wawancara. Progress. Kemarin, Bu, untuk kunjungan aja kemarin itu saya belum tahu ya, Bu, kalau untuk Mm-mm. kunjungan. Cuman kemarin saya ngirim cuman untuk surat izin survei aja, itu harus jelas orang yang dituju itu siapa, Bu. Tapi saya belum coba untuk kunjungan itu gimana. Tapi mungkin semisal untuk dokumentasi itu bisa mungkin Bu saya koordinasikan sama orang yang itu untuk Zoom online. Tapi cuman kalau sebagai formalitas boleh nggak ya, Bu? Misalnya kayak cuman buat nanya satu dua gitu. Oke, formalitas. Jadi yang mau ditanya siapa? Ada dari pihak logistik, Bu. Dari Ada dari, perusahaan Infineon itu. iya, Bu. Oke, sebenarnya kalau misalnya dari ini kalau yang saya tangkap ya agak sedikit susah ya kooperasinya ya. Kira-kira kelompoknya Firman ada opsi perusahaan lain nggak? Karena khawatirnya ya kalian malah nggak bisa wawancara, nggak bisa dapat data gitu. Jadi mumpung belum ATS, mumpung ini kan masih 2 minggu semingguan sebelum ATS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari perusahaan lain yang lebih mudah untuk diwawancarai itu masih ada waktunya gitu. Baik, Bu. Tapi semisal kan Mm-mm. dari kami udah melampirkan Gform nih, Bu, karena kemarin udah ada kontak dan kesepakatan sama beliau kan, Bu. Nah, itu kami udah melampirkan Gform. Berarti misalnya dari beliaunya udah ngejawab, terus ternyata dia rasa kurang, mungkin dari saran Ibu, apakah kami ganti PT atau terus melanjutkan gitu, Bu? Kalau saran saya, nanti lihat dulu ya hasil di formnya. Kalau misalnya jawabannya mumpuni, lengkap, maka nggak apa-apa dilanjutkan. Berarti teman-teman, tapi tetap kelompok firman tetap harus survei, ya kan? Tetap harus melihat tuh proses pengirimannya gimana di sana, ya kan? Untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, kalau mereka open untuk survei, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka agak kurang gimana agak kurang membantu ya di sana ada baiknya cari perusahaan lain aja gitu yang teman-teman bisa wawancara langsung yang bisa survei gitu karena kan pertanyaan ini sebenarnya kita pertanyaan kualitatif yang explore kemana-mana gitu khawatirnya kalau Google Form itu nggak cukup untuk menangkap jawabannya gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin eh, untuk mungkin untuk tim dosen yang terlibat dalam PBL ini ada yang ingin tambahkan? Silakan Bu Ayu, Bu Sinta, Bu Dwi, silakan Bu. Silakan kalau ada yang ingin tambahkan. Boleh menambahkan, Ibu? Boleh silakan Bu Sinta. Baik. Jadi mungkin karena ini ada kaitannya dengan MHP, tadi sudah disampaikan oleh em, Bu Dwi Tiara. Teman-teman yang MHP itu fokus ke menangani pelanggan internasional ya. Dalam hal ini adalah pelanggan yang eh, melakukan ekspor atau impor gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa
Kalau seandainya sulit, mungkin ya bisa cari perusahaan lain mungkin ya, Bu. Kalau seandainya sulit ya, menurut saya. Jadi masih ada waktu teman-teman untuk mencari. Karena mungkin kalau misalnya Google Form saja, ya terstruktur harusnya pertanyaannya apakah mungkin orangnya mau menjawab langsung gitu ya, ataukah mungkin eh, nggak ada waktu, akhirnya nggak bisa jawab seperti itu. Jadi nanti dari tim MHP itu ada beberapa indikator capaian ya untuk output gitu ya. Tetap kita fokus ke topik besarnya, tapi di MHP nanti ada indikator ketercapaiannya yang nanti akan disampaikan oleh tim pengajar masing-masing kelas seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisa. Iya, jadi teman-teman, kalau misalnya perusahaan objeknya memang agak kurang kooperatif, memang ada baiknya ya mencari perusahaan lain gitu. Karena kan industri di Batam ini juga banyak ya. Apalagi Firman berarti komoditasnya tentang apa? Hasil industri ya? Kepatuhan hukum, Bu. Ya, komoditasnya apa? Barang yang dikirim itu apa? Maksudnya di sini barang yang diproduksi apa gimana, Bu? Yang dikirim. Kan kita kan mengidentifikasi pengiriman barang nih ya, per komoditasnya. Firman kelas apa tadi? Kelas D ya? Iya, Bu. Hasil industri, Bu. Nah, berarti hasil industri kan. Nah, di Batam ini kan gak cuma Infineon aja. Jadi mungkin bisa cari perusahaan lain gitu. In case ya backup plan. Karena senior-senior kalian, kakak tingkat kalian juga gitu kok. Kalau PBL, kalau misalnya objek perusahaannya agak susah ya diajak berkomunikasi karena mungkin karena kesibukan atau apa, maka eh, mencari perusahaan backupnya. Baik, Bu. Oke, Bu Ayu mungkin silakan Bu Ayu. Oke, sebentar ya teman-teman, Bu Ayu sedang gangguan teknis. Oke. Laptop saya gak nge-lag. Kalau dari intinya teman-teman, PBL ini itu sama dari kelas pagi dan malam gitu ya. Yang membedakan hanya dari sisi komoditasnya aja gitu ya. Kalau misalkan tadi kelas apa Firman ya, kelas Firman kan tentang hasil industri gitu ya. Terus kalau kelas saya tentang perikanan gitu. Sebenarnya proses dan alurnya PBL ini sama, yang membedakan hanya komoditasnya aja. Jadi misalkan kelas saya itu kan tentang perikanan, berarti nanti kelas saya itu lebih ke industri yang outputnya adalah perikanan. Ya bisa itu dalam bentuk ikan apa hidup sampai dengan olahan ikannya, karena nggak mungkin kita akan saklek dengan ikan hidup gitu ya. Supaya bisa kelihatan nih, oh ini ikan hidupnya seperti ini, cara ngirimnya, oh ikan olahan seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan yang hasil pertanian dan perkebunan itu juga seperti itu gitu. Apa yang dihasilkan oleh bidang perkebunan, misalkan cengkeh. Nah, bagaimana sih apa proses atau alur dalam apa pengiriman cengkeh tersebut, kemudian dicek regulasinya. Seperti itu kan ya Bu bilang. Seperti itu teman-teman. Nah, eh apa untuk untuk asesmen awal mungkin kalau kelas saya kemarin karena ini ya karena ini sudah ya Mbak Adika kan ya. Jadi untuk kelas saya itu kemarin sudah ada asesmen tapi baru kemarin ya. Nah, mungkin asesmen ini akan teman-teman gunakan sebagai pegangan teman-teman untuk apa semester ini pertemuan minggu ini dan minggu depan tentang intinya
output dari asesmen yang akan saya share ini lebih ke ini, bagaimana kalian itu menentukan tempat PBL kalian supaya lebih terstruktur istilahnya gitu ya. Nah, kayak misalkan si Mbak Adika nih, Mbak Adika itu kalau nggak salah kan tentang tepung ikan ya Mbak, gitu. Nah, dia sudah tahu nih tepung ikan. Nah, nanti akan didetailkan kenapa memilih di PPL untuk bagian yang tepung ikan. Alasannya seperti apa? Seperti itu. Jadi nanti kalian begitu sampai ke UMKM kalian paham nih, oh kenapa sih aku harus di sini seperti itu teman-teman. Ya. Dan itu dikerjakan dengan kelompoknya saja. Ya kan? Dengan kelompoknya dulu saling berdiskusi. Nah, kalau misalkan tadi tuh siapa Firmansyah ya? Mas Firmansyah sudah eh, datang ke sana, sudah punya fotonya, sudah punya surat izin ke sananya, disertakan di lampiran. Seperti itu. Ya. Tuh, jadi di sebelum UTS ini kita masih fokus untuk mencari Komoditasnya. lokasi PBL dengan Lokasi komoditasnya. PBL dan komoditas apa? Sini. Ya gitu kan. Gitu. Aku share ke dirimu ya. Enak banget laptopku. Oke, jadi teman-teman, untuk sebelum ATS ini memang fokus kita belum meminta teman-teman untuk terjun langsung ke lapangan. Tapi setidaknya teman-teman udah ada gambaran nih. Kayak kelompoknya Adika ya tadi ya, udah ada mau kirim tepung ikan gitu. Lalu misalnya udah ada yang mau kirim pestisida misalnya kalau untuk dangerous goods. Nih kalau yang kelas 3A udah ketemu belum nih komoditasnya? Mau apa gitu? 3 itu kelas 3A kelas 3A. Jadi ketika nanti eksekusi setelah ATS, teman-teman tuh udah tahu tuh mau mencari ke perusahaan mana dan pertanyaannya gimana. Nah, ini Bu Ayu ada share tentang asesmen PBL-nya. Jadi ini asesmen pra PBL ya Bu Ayu ya. Sebelum teman-teman turun ke lapangan. Tuh. Jadi di asesmen ini teman-teman akan mengidentifikasi dulu tuh. Mengidentifikasi isunya apa sih yang mau diangkat. Lalu misalnya perusahaannya kira-kira mana aja nih yang bisa jadi eh, objek PBL. Karena kan memang lebih baik menyediakan lebih dari satu opsi. In case kalau salah satu perusahaan tidak kooperatif. Tuh. Nah, eh mungkin Bu Ayu, silakan. Oke, teman-teman, seperti yang cek. Udah masuk ya suara saya? Mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bu Nila bahwa asesmen yang akan saya share ini lebih kepada asesmen untuk teman-teman mematangkan kenapa harus mencari narasumber di tempat teman-teman tersebut. Begitu ya. Dan ini lebih ke pematangan saja, jadi nanti dibuat secara kelompok ya. Jadi yang upload kelompoknya aja ya Bu ya. Jadi nggak semuanya upload, jadi ketuanya aja. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau semuanya nanti agak susah Bu. Kita bukan mengkoreksi, mengecek ininya, mengecek kelompok terlalu banyak gitu ya. Kalau yang per kelompok kan, per ketuanya kan jadi kelihatan tuh proses-prosesnya karena kita sementara mengumpulkannya di learning. Nanti output akhir baru di siap PBL. Gitu ya. Ini adalah identifikasi dan pencarian dan konfirmasi narasumber. Jadi ini lebih ke pertanyaan simpel saja. Jadi teman-teman itu bisa mengidentifikasi dan memilih narasumber yang relevan untuk mendukung proyek PBL. Gitu ya. Nah, silakan teman-teman membuat laporan tertulis maksimal 3-5 halaman berisi uraian-uraian seperti ini.
tahapan pencarian narasumber yang telah dilakukan, alasan kenapa memilih narasumber tersebut, keterkaitan narasumber dengan topik hukum perdagangan internasional. Jadi sesuai dengan yang Bu Nila share. Oh ya, satu lagi maaf. Keterkaitan narasumber dengan topik hukum perdagangan internasional MHP dengan perdagangan internasional. Maaf, karena ini kemarin di mata kuliah ini ya, HPIP kan Mbak Adika kan. Nah, jadi yang saya masukkan adalah HPIP. Jadi nanti tolong ditambahkan untuk MHP-nya sama perdagangan internasional ya. Oke. Kemudian refleksi terhadap pemahaman teori yang sudah dipelajari. Jadi tadi seperti yang sudah Bu Nila sampaikan bahwa untuk PBL itu kan kita confess dulu atau materi dulu, baru setelah itu terjun ke PBL-nya gitu. Nah, seperti saya kelasnya juga semua teori kan Mbak Adika kan, kelas kita teori dulu, baru sudah mulai fokus untuk yang persiapan-persiapan PBL-nya di minggu ini gitu ya. Oke, kemudian lengkapi dengan bukti awal. Kalau misalkan tadi Mas Firman saya sudah punya bukti awal surat permohonan wawancara, boleh dilampirkan. Kalau misalkan masih dalam komunikasi awal, kan tadi pasti ada komunikasi tuh Mas Firman saya tuh apa via apa itu Google Form gitu-gitu boleh ya. Itu sebagai langkah bukti awal. Gitu. Nah, kemudian untuk draft daftar pertanyaan kalau misalkan sudah ada boleh. Nah, ini contoh formatnya ya. Ini nanti teman-teman ikuti saja format laporan asesmen ini ya kan. Nah, judulnya ini adalah laporan asesmen tahap pencarian narasumber. Nama kelompoknya sebutkan komoditas yang dipilih, berarti komoditas yang teman-teman pilih ya kan. Kemudian deskripsikan narasumber. Narasumbernya siapa namanya, jabatannya atau lembaganya gitu. Sertakan alasan relevan. Tuh, ya. Misalkan tadi kayak Mbak Adika itu kan tadi tepung ya kan. Nah, deskripsikan tepung itu siapa pemiliknya gitu ya. Atau siapa yang akan ditanya. Proses pencarian dan pendekatan uraian langkah-langkah yang telah dilakukan. Misalkan konfirmasi BWA seperti atau datang langsung seperti Mas Firmansyah seperti itu ya. Kemudian hubungkan narasumber dengan pokok bahasan yang ada. Nanti hukum HPIP ini di delete aja ya, tulisan HPIP ini di delete aja. Karena kita 3 mata kuliah ya. Hubungan narasumber dengan pokok bahasan seperti apa. Gitu. Nah, terus rencana wawancara dan pertanyaan yang disiapkan. Nah, ini yang seperti sudah saya konfirmasi ke teman-teman, sebelum teman-teman pure terjun langsung ke sana, tuliskan rencana wawancaranya. Gitu. Ya, kalau ada pertanyaan, tanyakan ke kami. Ya. Terus refleksi pengetahuan ini lebih kepada kelompoknya teman-teman sendiri mengenai teori yang sudah kemarin teman-teman pelajari ya dalam kesiapan menghadapi narasumber. Ya, ini ada contoh panduannya nih. Nah, ini sudah saya buatkan panduan pertanyaan. Ya, jadi untuk menjawab yang deskripsi narasumber. Oh, jadi teman-teman akan mengisi siapa nama narasumber yang telah diidentifikasi. Nah, masukkan ke sini. Gitu. Ya. Terus alasan memilih narasumber dalam mendukung PBL. Gitu. Alasannya jelaskan, langkah-langkahnya gitu ya. Sampai dengan tantangan. Ini tahap pencarian. Terus kita kaitkan dengan pokok bahasan yang ada ya. Gitu. Nah, ini nanti mungkin saya revisi lagi ya Bu Nila untuk yang HPIP-nya mungkin saya tambahkan yang MHP sama perdagangan internasional. Ini tunggu ya, saya revisi dulu. Gitu. Ya. Kemudian rencana wawancara. Ya. Rencana wawancara masuk ke sini. Ini refleksi pengetahuan. Nomor 4. Gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini, itu teman-teman panduannya di bawah ini. Gitu. Ya. Nah, dan lampiran bukti pengerjaan asesmen bisa karena kemarin mata kuliah HPIP yang saya masukkan, jadi hanya
foto dokumentasi ketika teman-teman berdiskusi dengan temannya ya. Tapi karena ini sudah lingkup besar, mungkin kayak Mas Firmansyah sudah punya bukti-bukti yang relevan bisa dilampirkan di sini. Seperti itu. Ya, itu. Untuk yang ini ada pertanyaan teman-teman? Ya, jadi ini lebih ke identifikasi saja sebelum teman-teman fix memilih di lokasi tersebut. Gitu. Ya. Makanya untuk kelompok kami ya Mbak Adika ya masih dalam proses pengumpulan pengelompokan kelompok ya sama mencari tempat PBL gitu ya. Oke, dari saya segitu Bu. Inilah. Baik, Baik, terima kasih terima Bu kasih Bu Ayu. Ayu. Mungkin Mungkin Bu Bu Dwi, Dwi, Bu Aulia, atau Pak Agus, Bu Ancala, dari tim MHP ada yang ingin tambahkan, silakan. Nggak nambahin sih, Bu Nila cuma mau nanya. Jadi nanti selama ATS ada presentasi nggak dari mereka atau cuma ngumpulin laporan aja? Kalau untuk waktu ATS, ngumpulin laporan aja ya, Boy. Silakan Bu Ayu. Oke, untuk ATS, karena kemarin kan ada teorinya juga ya, Bu, ya. Banyak teorinya juga, jadi akan tetap ada ATS, dan untuk laporan ini dikumpulkan aja gitu, Bu. Oke. Mm. Untuk pengumpulannya nanti akan dibuat di learning ya, teman-teman. Nah, udah ada, dan bisa mulai mengerjakan. Baik, silakan Bu Aulia, Bu Ancala, Pak Agus, Pak Zainuddin, kalau ada yang ingin ditambahkan dari mata kuliah masing-masing, biar teman-teman semakin jelas mengerjakan PBL-nya mau gimana gitu. Ya, dari saya cukup ya, Bu Nila. Terima kasih banyak, Bu Ayu. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan yang kemarin sudah mau wawancara, berarti selesaikan dulu asesmen wawancara yang sesuaikan dengan template ini. Tinggal dimasukkan saja yang kemarin sudah diskusi ke template yang terbaru, seperti itu. Jadi nanti pas ATS mengumpulkan yang per asesmen wawancara tersebut, yang tadi sudah Bu Ayu dan Bu Nila kan, seperti itu. Baik, oke. Pak Agus, Bu Ancala, ada yang ingin tambahkan? Silakan, terkait mungkin dari MHP-nya, karena kebetulan eh, dari manajemen hubungan pelanggannya belum terlalu dibahas ya dari tadi di sini. Karena Bu Sinta menambahkan sedikit aja tadi. Silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin tanyakan terkait PBL-nya? Mungkin yang belum jelas, bisa ditanyakan sebelum teman-teman mulai gerak nih. Izin Bu, saya Ayu Wandira mau bertanya Bu. Iya, heeh. Em, Gini Bu, perusahaan kami itu bukan mengekspor dangerous good Bu, tapi Mm. mengimpor. Kalau menurut Ibu apakah boleh gitu Bu? Kalau misalnya perusahaannya itu mengimpor dangerous good. Cuman kami eh, belum ada tanya-tanya perusahaannya juga Bu, masih jadiin opsi gitu Bu.
Oke, impor juga nggak apa-apa, Ayu, karena kan kita ekspor impor gitu. Ekspor boleh, impor boleh, karena impor kan juga ada prosedur khususnya kan ya, untuk masuk dari luar ke Indonesia, misalnya beanya dan lain-lain. Jadi impor juga nggak masalah. Oke, makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mohon teman-teman. maaf, Silakan ya. Silakan. mohon maaf Ibu sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Kurniawati. Saya izin memastikan Ibu tadi kan eh, pada web Siap PBL tadi disebutkan bahwa yang dikumpulkan di Siap PBL itu adalah final dari book papernya, begitu kan Bu? Iya, heeh. Nah, eh, apakah kami juga tetap mengisi logbook mingguan di Siap PBL itu atau cukup pengumpulan final itu aja Bu? Tetap isi logbook, Mbak. Nanti akan di-add ya. Udah di-add belum ya di dalam Siap PBL? Eh, Sepertinya belum Ibu. Oke. Jadi nanti setiap anggota kelompok, setiap ketua kelompok akan di-add di Siap PBL dan ketua kelompok akan menambahkan anggotanya masing-masing. Nah, di situ setiap minggu teman-teman harus update tuh kegiatan logbook mingguannya sampai nanti monef final gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. O- Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk sementara berarti kalau untuk laporan ATS boleh nggak, Bu? Dari kelompok kami menggunakan progres yang untuk di retention ya. Mungkin semisal nggak memungkinkan, nanti untuk selanjutnya kami move ke part yang lain. Boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Karena kan itu juga progres kalian ya. Walaupun nanti misalnya ganti perusahaan, it's okay. Nggak apa-apa. Dimasukin aja yang Infineon. Recording stopped. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Bu, izin bertanya. Tadi Iya, kan di format silakan. laporan asesmennya itu maksimal 3 sampai 5 halaman. Sedangkan untuk yang pertanyaan-pertanyaan saja itu udah 3 halaman, Bu. Jadi itu apakah boleh ditambahin, Bu, maksimal halamannya? Soalnya kayaknya kalau untuk 5 halaman terbatas, Bu, jadinya. Boleh. Saya kelas berapa? 3 apa? 3B, Bu. 3B. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang lebih dari 5 halaman, it's okay, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih, Bu. Yang lain, ada lagi yang ingin tanyakan? Karena 2 minggu lagi udah mulai eksekusi PBL ya. Mungkin ada beberapa yang udah mulai turun ke lapangan, 2 minggu lagi. Ada yang udah mulai mengontak perusahaannya mungkin gitu. Jadi silakan ditanyakan dulu mumpung ini kita sedang sesi penjelasan PBL. Nanti untuk scope MHP itu akan dijelaskan kembali oleh dosen MHP di kelas masing-masing ya teman-teman. Topiknya apa gitu, nanti capaiannya apa. Baik, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau cukup, Bu Ayu bagaimana? Oke. Untuk Bapak dan Ibu dosen sekalian yang bergabung di Zoom ini, apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Nila, Bu Ayu, Bu Dwi, Bu Sinta, Bu semuanya. Baik, kalau cukup pemaparan PBL kali ini ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya.
Makasih Bu Nila, izin live. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih ya Terima teman-teman. kasih, Bu Terima kasih Nila. Bu.